Punya gaji pas-pasan tapi pengen bisa nabung banyak dalam waktu singkat? Tenang, kamu nggak perlu tunggu kaya dulu untuk mulai menabung. Justru, menabung itulah cara paling ampuh menuju kebebasan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Tempatnya belajar keuangan, gaya hidup hemat, dan motivasi hidup cerdas. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu like video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Biar kita semua makin semangat menata keuangan dan masa depan. Pertama, tentukan tujuan yang jelas. Nabung tanpa tujuan itu ibarat naik kendaraan tapi nggak tahu mau kemana. Banyak orang asal nabung tapi akhirnya berhenti di tengah jalan karena mereka sendiri nggak tahu untuk apa uang itu dikumpulkan. Makanya, kamu perlu tanya ke diri sendiri, aku mau nabung buat apa sih? Apakah untuk beli motor, liburan ke Bali, bayar kuliah, atau bikin dana darurat? Semua tujuan itu sah-sah aja, asal kamu tentukan dari awal dengan jelas. Contohnya, saya mau nabung 5 juta dalam 5 bulan. Nah, dari situ kamu bisa hitung mundur. Berarti setiap bulan harus sisihkan 1 juta. Dengan target kayak gitu, kamu jadi tahu arah dan bisa semangat ngejar. Tujuan yang jelas bukan cuma bikin semangat, tapi juga bantu kamu menolak godaan pengeluaran gak penting. Karena kamu tahu uangmu sedang dalam misi. Jadi, sebelum mulai nabung, pastikan kamu tahu dulu mau dibawa kemana arah uangmu. Oke. Kedua, sisihkan, bukan sisakan. Banyak orang gagal nabung karena menunggu uang sisa di akhir bulan. Padahal, prinsip utama menabung yang benar adalah menyisihkan di awal, bukan menyisakan di akhir. Begitu gajian, langsung pisahkan sebagian uang khusus untuk ditabung sebelum kamu tergoda buat belanja ini itu. Bayangkan gaji kamu seperti makanan. Kalau kamu makan dulu baru mikir mau nyisain buat teman, pasti tinggal remah-remahnya. Tapi kalau kamu langsung ambil jatah teman di awal, pasti nggak akan terlupa. Begitu juga dengan uang. Ambil jatah tabungan duluan, sisanya baru buat kebutuhan. Kamu bisa mulai dari angka kecil, misalnya 10% dari gaji. Kalau gajimu 2 juta, berarti 200.000 langsung masuk tabungan. Gampang kan? Kalau bisa lebih besar, malah lebih bagus. Tapi yang penting adalah konsistensi, bukan jumlahnya. Cara ini terbukti ampuh bikin tabungan cepat terkumpul. Dan yang lebih penting, kamu akan terbiasa mengatur uang secara sadar, bukan asal keluar. Jadi mulai sekarang, tabung dulu di awal. Jangan nunggu akhir bulan yang penuh godaan. 3. Pisahkan rekening khusus. Kalau kamu menabung di rekening yang sama dengan rekening harianmu, siap-siap uangnya cepat terserap tanpa terasa. Itulah kenapa penting banget untuk punya rekening khusus untuk menabung yang tidak kamu pakai untuk belanja atau keperluan harian. Idealnya, rekening ini tidak punya kartu ATM dan tidak tersambung ke mobile banking. Tujuannya, supaya kamu tidak gampang tergoda untuk mengambil uangnya. Semakin sulit diakses, semakin besar kemungkinan uang itu tetap aman di sana. Bahkan, lebih baik lagi kalau rekening tabungan ini ada fitur auto debit. Jadi, begitu gajian, langsung otomatis sebagian masuk ke tabungan, tanpa harus kamu sentuh. Uangnya langsung disisihkan sebelum sempat kamu pikir-pikir. Dengan sistem seperti ini, kamu jadi disiplin secara otomatis. Dan perlahan-lahan tabunganmu akan bertambah tanpa terasa. Ingat, menabung itu bukan soal niat doang, tapi soal sistem. Dan rekening khusus adalah bagian penting dari sistem itu. 4. Hindari pengeluaran kecil yang rutin. Jangan remehkan pengeluaran kecil seperti kopi kekinian, jajanan pinggir jalan, atau ongkir yang sebenarnya bisa dihindari. Karena pengeluaran kecil tapi sering itu ibarat air bocor di ember, lama-lama habis juga. Coba kamu hitung, beli kopi 20.000 per hari sama dengan 600.000 per bulan. Belum lagi camilan random, ongkir atau langganan streaming yang jarang ditonton. Kalau semua itu dikumpulkan, bisa jadi tabunganmu sendiri. Solusinya, mulai catat pengeluaran harian, sekecil apapun. Pakai buku catatan atau aplikasi keuangan. Begitu kamu sadar kemana uangmu pergi, kamu akan lebih mudah menahan diri dan bilang, ini nggak penting.
Mulailah bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nggak harus pelit, tapi lebih sadar dan terkontrol. Kadang yang bikin dompet kempes bukan hal besar, tapi hal kecil yang dibiarkan terus-menerus. 5. Ikut tantangan menabung. Kalau nabung terasa membosankan, coba ubah jadi tantangan yang seru. Tantangan menabung bikin kegiatan ini lebih menyenangkan dan terasa seperti main game. Ada target harian atau mingguan, dan kamu bisa lihat progresnya pelan-pelan naik. Contohnya, tantangan 30 hari nabung. Hari pertama, kamu nabung Rp1.000. Hari kedua, Rp2.000. Dan seterusnya, sampai hari ke-30, nabung Rp30.000. Total yang terkumpul, Rp465.000. Dan itu baru 1 bulan. Atau bisa juga tantangan mingguan. Misalnya, tiap minggu nabung Rp20.000, lalu naikkan Rp10.000 setiap minggunya. Mau tantangan 52 Week Money Challenge? Boleh juga. Semua bisa kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu sendiri. Tantangan seperti ini nggak cuma bantu kamu menabung, tapi juga membangun kebiasaan finansial yang kuat. Semakin sering kamu berhasil, semakin percaya diri kamu bisa terus konsisten. Lama-lama, menabung jadi kebiasaan, bukan beban. 6. Cari penghasilan tambahan. Kalau pengeluaranmu sudah dihemat, tapi tabungan masih seret, berarti solusinya satu, tambah pemasukan. Jangan cuma andalkan satu sumber uang. Di zaman sekarang, ada banyak cara kreatif buat cari penghasilan tambahan tanpa harus keluar kerja utama. Kamu bisa mulai dari hal kecil, jualan online, jadi dropshipper, freelance design, nulis artikel, edit video, bahkan jadi konten kreator. Modalnya cuma kemauan belajar dan konsisten. Jangan takut mulai dari nol, semua orang juga begitu. Hasil dari kerja tambahan ini bisa kamu dedikasikan khusus untuk tabungan. Anggap aja itu bonus, jadi jangan dipakai buat jajan, tabung langsung, atau masukkan ke rekening khusus. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dengan menambah penghasilan, kamu punya lebih banyak ruang finansial. Bukan cuma untuk ditabung, tapi juga buat belajar investasi atau mempersiapkan masa depan. Ingat, punya lebih dari satu sumber penghasilan itu bukan gaya hidup, itu kebutuhan. 7. Stop gaya hidup biar kelihatan. Jangan sampai kamu miskin demi terlihat kaya. Banyak orang rela beli barang mahal, nongkrong di tempat hits, pakai barang branded, semuanya demi pencitraan. Padahal dompetnya kempes, tabungan kosong. Gaya hidup biar kelihatan ini bisa jadi jebakan yang bikin kamu susah nabung. Yang penting bukan tampil wah, tapi punya kendali atas keuanganmu sendiri. Lebih baik kamu terlihat biasa, tapi tenang karena punya simpanan. Ingat, kamu nggak hidup buat memuaskan ekspektasi orang lain. Kamu hidup untuk mencapai tujuanmu sendiri. Lebih baik dianggap biasa tapi punya masa depan, daripada kelihatan sukses tapi pura-pura. Jadi mulai sekarang, hidup sewajarnya. Nggak usah berlomba pamer. Fokus aja ke tabunganmu, ke tujuanmu. Karena akhirnya, yang kelihatan tenang dan bahagia itu adalah mereka yang nggak diburu utang. Nah, itu dia 7 cara menabung cepat dan efektif. Kalau kamu terapkan dari sekarang, insya Allah, tabunganmu akan terkumpul lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga di komentar, tips mana yang paling kamu butuhkan saat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga sehat, semangat, dan tabunganmu makin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.